Sejarah pembaruan Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua periode abad pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga periode abad modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kejayaan dunia Islam. Periode pertengahan menggambarkan kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kebangkitan dunia Islam. Islam mencapai kemajuan di bidang klasik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Yang keempat, ulama berdiri sendiri. Ciri-ciri abad pertengahan yang pertama yaitu ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana yang diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama pada masa klasik. Yang keempat, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, melainkan bergantung kepada penguasa. Yang kelima, pada ulama pada periode ini hanya mengikuti pada ulama zaman klasik. Yang keenam, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru senyap. Yang ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Produksi keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produksi keilmuan di abad klasik. Pada periode abad modern, mulailah muncul kesadaran Islam. Kesadaran tersebut muncul karena orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam adalah: 1. Negara Turki Utsmani ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Ketiga, Inggris sebagai kekuatan Eropa mampu memasuki India dan melakukan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu membuat para ulama sadar dengan kemunduran yang dialami umat Islam. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam. Tokoh-tokoh Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawala di bagian utara Yunani pada bulan Januari 1765 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Agha. Muhammad Ali bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu, tapi Muhammad Ali memiliki kecerdasan dan keberanian. Yang kedua ada Rifa'ah Badawi atau At-Tahtawi. At-Tahtawi lahir dari keluarga bangsawan atau keluarga yang mampu. Saat umurnya 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan pembelajaran di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah selesai pembelajaran di Universitas Al-Azhar, ia meneruskan pembelajaran di Prancis. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani, ia lahir pada tahun 1830 Masehi di Afghanistan dan meninggal 1897 Masehi. Ia pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggalnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Jamaluddin adalah orang yang cerdas dan sangat pemberani. Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Hairullah. Ia dilahirkan di Mahalat Nasr, Subrogit Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi. Ia masih keturunan Umar bin Khattab dan garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo
pada tahun 1866 setelah menyelesaikan studinya. Ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Sedangkan ide pokok pikiran Muhammad Abduh adalah: pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Dua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maj. Tiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Lima, Rasyid Ridha. Rasyid Ridha, ia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ridha termasuk anak yang rajin pada saat itu. Anak-anak seusianya asik main. Ia justru menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Latar belakang pembaruan yang dilakukan Ridha adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Ia hidup pada akhir abad ke-19 hingga sepertiga abad ke-30. Pada masa itu, kondisi umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk. Kemudian di berbagai bidang. Kemunduran di berbagai bidang. Dalam pemikirannya, ia terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh. Setelah Jamaluddin Al-Afghani wafat, ia ingin sekali bertemu Muhammad Abduh untuk menimba ilmu darinya dan mengetahui pandangannya tentang reformasi Islam. Kemudian pada tahun 1897, ia berjumpa dengan Muhammad Abduh atas persetujuannya Abduh yang menerbitkan majalah Al-Manar. Tujuan penerbitan tersebut adalah untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajah. 6. Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Latar belakang pendidikannya adalah agama Islam, pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Sultan Mahmud II diantaranya: yang pertama, melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dan lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang kedua, mendirikan sekolah maktabi ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun sekolah maktabi ulumi adabiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Tiga, mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Keempat, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. Kelima, menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Nami Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Kemal dilahirkan dengan keluarga yang mampu sehingga orang tuanya itu mampu menyediakan pendidikan di rumahnya, mempelajari tentang bahasa Arab, bahasa Prancis. Dengan usianya yang masih muda, ia menjadi pegawai di kantor penerjemahan, kemudian dipindah menjadi pegawai di Istana Kesultanan. Karena ide-idenya Barat tidak ambil semuanya, karena untuk ide-ide Barat itu belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat Timur. Dan belum tentu juga cocok dengan ajaran Islam. Jadi, Nami Kemal ini mengambil sesuai dengan ajaran Islam. Adapun pemikiran Nami Kemal itu ada: satu, Islam mengajarkan masalah kebaikan untuk masyarakat umum. Dua, kepala negara dalam memenuhi tidak boleh melanggar ke syariat, kondisi politik dan ekonomi khalifah Turki pada saat itu mengalami masalah. 4. Pemerintah yang tidak demokratis, tidak bertentangan dengan. Selanjutnya itu ada Syed Ahmad. Syed Ahmad itu lahir di India pada 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di India tahun 1898 Masehi. Mempelajari tentang agama, bahasa Arab, bahasa Persia, dan selanjutnya ia melanjutkan studinya pada tahun 1857. Karena waktu itu rakyat India sedang melakukan
sedang ada konflik. Jadi Said Ahmad ini berusaha mungkin untuk mencegah terjadinya masalah tersebut supaya tidak ada kekerasan. Untuk itu karena ia banyak menolong orang-orang Inggris. Atas jasanya pihak Inggris memberikan gelar Sir. Jadi untuk sekarang terkenal dengan Sir Syed Ahmad Khan. Selain itu Syed Ahmad ini memanfaatkan tersebut, jadi dia berhubungan baik dengan pemerintahan Inggris untuk kepentingan umat Islam di India. Adapun pemikiran Syed Ahmad, 1. Cara baik untuk mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah dengan pendidikan. 2. Penyebab kemunduran umat Islam adalah umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. 3. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. 4. Antara hukum alam dan Al-Quran sejalan. 5. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. 6. Umat Islam harus didorong dan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat. Yang 3 itu ada Muhammad Iqbal, lahir di kota puncaknya pada 9 November 1877. Ia berasal dari keluarga yang kelas menengah sederhana. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya yang juga tokoh Sufi di India. Setelah itu, ia belajar di Maktab Surah. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan lagi. 2 tahun kemudian, ia mendapat gelar Master dengan memperoleh medali emas. Setelah itu, dia belajar di berbagai universitas, contohnya London dan Philosophy of Doctor. Terus karena puncak karirnya, ia terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Setelah itu, ia menjadi kunci utama dalam pendidikan negara Pakistan. Meskipun nggak menyaksikan langsung pendirian negara Pakistan, tapi karena jasanya, dia tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Namanya diabadikan menjadi nama lapangan terbang. Antarbahasa alam Muhammad Iqbal. Sedangkan pokok-pokok pikirannya itu ada beserta membangun sebuah peradaban baru yang anggun. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Pintu ijtihad masih terbuka, menceritakan kembali kepada umat Islam dari tidur. Panjangnya berharap agar rumah Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dan peserta. Keteladanan yang dapat diambil dari Muhammad Ali Pasha adalah gigih, gemar belajar, pandai, mau menyebarkan ilmunya, serta inovatif. Lalu ada Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tatawi. Keteladanan yang dapat diambil dari beliau adalah pandai, berpikiran nasional, menerapkan ajaran agama Islam, serta berpikiran dinamis. Lalu ada Jamaluddin Al-Afghani. Keteladanan yang dapat diambil dari beliau adalah gemar belajar, berpikiran nasional, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, serta demokratif. Lalu ada juga Muhammad Abduh. Keteladanan yang dapat diambil dari Muhammad Abduh adalah membangun pendidikan, berpikiran nasional, dan berpolitik. Lalu ada Rashid Ridho. Rashid Ridho yang dapat diteladani ada berpikir nasional, mau berjuang, menggiring masyarakat ke jalan yang benar. Lalu ada Sultan Mahmud II. Untuk keteladanan yang dapat diambil dari Sultan Mahmud II yaitu mau mencoba hal-hal baru, mencerdaskan masyarakat, serta berdemokrasi. Lalu ada Namik Kemal. Keteladanan yang diambil dari Namik Kemal yaitu selektif dalam hal-hal kebaikan, menerapkan ajaran agama Islam, serta beliau adalah sosok yang adil. Yang selanjutnya ada Syed Ahmad Khan. Keteladanan yang dapat diambil dari Syed Ahmad Khan yaitu mencegah terjadinya kekerasan, berpikir rasional, menjunjung tinggi ajaran agama Islam, serta berpendidikan. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Keteladanan yang dapat diambil dari Muhammad Iqbal adalah berpikiran kompleks, bercita-cita tinggi, serta menjunjung tinggi ajaran agama Islam.